بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا. ارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا، ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى، وتوفيقا دائما، وصحة ويقينا وعافية. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن. آمين. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa hari lagi kita akan melakukan ibadah yang sangat mulia, yaitu Qurban Idul Adha, juga salat Idul Adha. Karena itu pada pertemuan kali ini yang biasanya kita membahas tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, maka malam hari ini kita akan membahas insyaallah ta'ala fikih tentang salat Idul Adha atau Idul Fitri pun juga masuk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Kautsar, "Inna sesungguhnya kami a'tainaka, kami telah memberi kepada engkau wahai Nabi Al-Kautsar. Fasalli maka salatlah li rabbika untuk Rabbmu, wanhar dan menyembelihlah. Inna sesungguhnya syani'aka orang yang membencimu, wal abtar dialah orang yang terputus." Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa makna Al-Kautsar? Fihi tis'atu ta'wilat. Di dalamnya ada 9 tafsiran. Jadi sangat banyak sekali. Maka para ulama tafsir tidak sepakat memaknai kata-kata Al-Kautsar. Meskipun yang terkenal Al-Kautsar itu adalah telaga Kautsar. Atau Al-Kautsar adalah kenikmatan yang katsir, yang sangat banyak. Di antaranya adalah telaga Kautsar. Ini termasuk kenikmatan. Maka di antara 9 tafsiran yang banyak ini, sebagian ulama mengatakan Al-Kautsar adalah Al-Quran. Berarti nama lain dari Al-Quran adalah Al-Kautsar. Ini tafsiran dari Al-Hasan Al-Basri. Ada yang mengatakan Al-Kautsar itu adalah Al-Islam. Karena nikmat Allah yang paling besar adalah Islam. Apakah ada nikmat yang lebih besar daripada Islam? Tidak ada. Islam ini nikmat yang terbesar. Namun kita temukan dalam hadis yang sahih, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menafsirkan kepada kita apa itu Al-Kautsar. Beliau mengatakan, "Atadruna mal kautsar?" Apakah kalian tahu apa itu Al-Kautsar? Fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi. Dia adalah satu sungai yang dijanjikan oleh Allah kepada saya, alaihi khairun katsir. Padanya ada kebaikan yang banyak. Huwa haudi, itu adalah telaga saya. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, yang umatku akan datang padanya pada hari kiamat. Aniyatuhu ka'adadin nujum, ciduk-ciduknya sejumlah bintang-bintang, jadi enggak terhingga. Maka ada seseorang dari mereka dicabut, tidak boleh masuk. Maka saya mengatakan, wahai Rabbku, dia adalah umatku. Maka Allah menjawab, ma tadri, kamu tidak tahu, ma ahdatsa ba'dak, apa yang dia lakukan perkara bid'ah sepeninggalmu. Hadis riwayat Muslim sahih. Nah, maka berdasarkan hadis ini, berarti Al-Kautsar adalah apa? Telaga Al-Kautsar atau sungai Al-Kautsar. Disebut sungai karena Nabi mengatakan innahu nahrun, dia adalah sungai. Disebut telaga karena Nabi mengatakan huwa haudi, itu adalah telaga saya. Dan ketahuilah bahwa setiap Nabi punya telaga. Nabi Adam punya telaga, Nabi Nuh punya telaga, Nabi Ibrahim punya telaga. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan,
Inna likulli nabiyyin hawdha. Sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga besok di akhirat. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsar waridatan. Mereka berbangga siapa yang lebih banyak orang yang datang ke telaganya. Wa inni arju an akuna aktsarahum waridah. Saya berharap sayalah yang paling banyak orang yang datang ke telaga saya. Hadis riwayat Tirmizi, derajatnya sahih. Mudah-mudahan semua kita termasuk orang-orang yang bisa minum dari telaga Nabi, tidak diusir darinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian karena Allah sudah memberikan Al-Kautsar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun mengatakan, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka salatlah karena Allah dan menyembelihlah. Fihi thalathatu aqawil. Di sini juga ada 3 tafsiran. Salat apa yang dimaksud? Ada 3 tafsiran. Tafsiran yang pertama, as-salatul maktubah. Salat wajib. Wahiyya salatus subuh di Musdalifah. Yaitu salat subuh yang dilakukan di Musdalifah. Ini bagi orang yang haji. Orang haji tanggal 9 berada di Arafah. Di sana dia salat zuhur sama salat asar di jamak sampai tenggelam matahari. Kalau sudah tenggelam matahari, dia meninggalkan Arafah menuju Musdalifah. Nah, sampai di Musdalifah baru salat maghrib, isya, kemudian subuh. Habis itu menunggu sampai terang. Kalau sudah terang, baru kemudian meninggalkan Musdalifah menuju ke Mina, menyembelih kurban di sana. Nah, maka tafsiran yang pertama mengatakan ini salat Musdalifah, salat subuh di Musdalifah. Tafsiran yang kedua, salatul Id, salat Id, salat Idul Adha. Karena ada perintah salat kemudian menyembelih. Berarti apa? Salat Idul Adha dan menyembelih kurban Idul Adha. Ini tafsiran dari Al-Imam Atha, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada yang mengartikan sholli itu maksudnya usykur rabbak. Salatlah maksudnya bersyukurlah kepada Allah. Karena salat itu artinya doa. Maka sholatlah maksudnya bersyukur. Orang yang bersyukur sama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengatakan Alhamdulillah, ini seolah-olah kita mengatakan kepada Allah, Ya Allah, tambahlah nikmatmu padaku. Maka syukur itu sama dengan doa. Ya, karena apa? Seolah-olah minta tambahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanhar, sembelihlah. Di sini ada 5 tafsiran. Nah, karena 5 ini banyak, udahlah kita ambil salah satunya saja. Wanhar hadiyaka, yaitu sembelihlah kurban hadiyumu, au udhiyataka, atau kurban Idul Adha. Nah, maka ringkasnya surat Al-Kautsar ini bicara tentang salat Idul Adha dan menyembelih kurban Idul Adha. Salat Idul Adha menurut tafsiran Atha. Menyembelih kurban Idul Adha menurut tafsiran Ibnu Jubair dan Ikrimah dan Mujahid dan Qatadah. Ini semuanya adalah ulama-ulama tabi'in, ahli tafsir, murid-muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang benci kepada engkau, huwal abtar." Dialah orang yang terputus. Yang dimaksud orang benci ini siapa? Ini maksudnya adalah musuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan bahwasanya yang memusuhi Nabi yang dimaksud dalam ayat ini adalah Abu Lahab. Ada juga yang mengatakan Abu Jahal. Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud dalam ayat ini Abu Jahal. Dia membenci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia katakan? Muhammad itu orangnya abtar. Abtar itu terputus nasabnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad setiap kali punya anak laki-laki selalu mati pada saat masih kecil. Beliau punya anak namanya Abdullah. Ya, pertama kali Qasim namanya. Kemudian beberapa hari atau beberapa bulan mati. Setelah itu beliau punya anak namanya Abdullah At-Tahir, mati juga. Setelah itu beliau punya anak namanya Ibrahim.
mati juga pada usia 1,5 tahun. Maka Rasulullah tidak punya anak laki-laki yang masih hidup. Maka dengan sebab itu Abu Jahal mengatakan Muhammad ini keturunannya sudah terputus, abtar. Maka Allah membantah perkataan Abu Jahal. Allah mengatakan sesungguhnya yang membenci kamu itulah yang terputus nasabnya. Sesuai kalam Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini tidak kita dengar ada orang mengakui saya keturunan Abu Jahal, enggak ada. Mungkin masih ada keturunannya mungkin, tetapi sudah tidak ada yang mau mengakui saya keturunan Abu Jahal, enggak ada yang mau. Saya keturunan Abu Lahab, enggak ada yang mau. Kenapa? Karena mengakui seperti itu malah membuat malu. Kalau dia seorang muslim, maka dia tidak akan suka mengatakan saya keturunan Abu Lahab. Kalau dia seorang kafir, dia mungkin juga malu kalau diketahui keturunan Abu Lahab, karena Abu Lahab dicela habis-habisan dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab. Maka orang yang membenci kamu itulah sungguh yang sudah terputus sehingga tidak punya nasab lagi. Sampai hari ini kita temukan seperti itu. Adapun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun putri-putrinya yang hidup hanya para wanita, para putri, tapi nasabnya masih bersambung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan pada hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita buka pada pertemuan kali ini sedikit fikih ikhtilaf tentang salat Id. Maksudnya perselisihan pendapat para ulama tentang salat Id. Ikhtilaful ulama fil Idain. Yang pertama, hukmu salatil Idain. Hukum salat Idul Fitri dan Idul Adha. Al-jumhur annaha sunnah mutaakkidah. Menurut mayoritas ulama, hukumnya sunnah muakkadah. Ba'du ashabi Abi Hanifah fardu kifayah. Adapun menurut sebagian ulama mazhab Hanafi, hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau tidak melakukan semuanya, maka berdosa. Tapi ketika sudah ada yang melakukan, misalnya di jamaah masjid ini, sudah ada 5 orang yang melakukan sholat Id, lain-lainnya tidak pada sholat Id. Nah, maka menurut sebagian ulama Hanafi ini sudah gugur kewajiban karena sudah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Tetapi menurut mayoritas para ulama hukumnya sunnah muakkadah. Kenapa sunnah muakkadah? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, apa kewajiban saya dalam masalah salat? Beliau mengatakan 5 waktu. Apakah ada yang lain? Kata beliau, tidak ada. Kecuali kalau Anda salat secara sukaril, yaitu salat sunnah. Berarti salat Id termasuk salat yang sukaril, salat sunnah, tidak wajib. Adapun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, wajibul khuruj, wajib untuk keluar menuju kepada lapangan, ala kulli dzatin nitaqin, bagi setiap wanita, fil idain, dalam salat Id, Fitri dan Adha. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya sahih. Maka ketahuilah bahwa kata-kata wajib dalam hadis Nabi itu tidak sama dengan istilah wajib dalam hukum fikih. Kalau dalam hukum fikih namanya wajib ditinggalkan dosa. Tapi dalam hadis Nabi SAW istilah wajib bukan seperti itu maknanya. Wajib dalam sabda-sabda Nabi itu bisa bermakna betul-betul wajib, bisa bermakna sangat diperintahkan meskipun hanyalah sunnah. Nah, maka di sini wajibnya bukan wajib yang betul-betul wajib, tapi sangat disarankan untuk keluar menuju lapangan. Kenapa? Karena banyak kebaikan yang akan didapatkan apabila orang-orang datang ke lapangan menghadiri sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Dia bisa mengikuti sholat jamaah, dia bisa mengaminkan doanya khatib, dia bisa melihat jamaah kaum muslimin, dia bisa ketemu saudaranya kemudian saling mendoakan, dia bisa ketemu saudaranya sesama muslim sehingga saling mengucapkan salam, berpapasan dengan orang, senyum, ini dapat pahala. Nah, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan pada saat keluar menuju sholat. Masalah yang kedua, fi salatin nafli qabla salatil Id wa ba'da. Salat sunnah sebelum salat Id dan setelahnya.
Ajma'u ala annahu laysa laha sunnah qablaha wala ba'daha. Sepakat ulama, tidak ada salat sunnah sebelum Id dan salat sunnah setelah Id. Maksudnya tidak ada qabliyah Id, tidak ada ba'diyah Id. Tidak seperti salat maghrib, ada qabliyahnya dan ba'diyahnya. Waqtalafu fi karahatin nafli qablaha wa ba'daha. Tapi diperselisihkan apakah makruh melakukan salat sunnah sebelum Id dan setelah Id. Di sini ada 4 pendapat, tapi saya tidak akan bacakan semua. Mazhab Syafi'i, bahwasanya la yukrahu salatun nafli, tidak dimakruhkan sama sekali salat sunnah baik sebelum Id maupun setelah Id, baik di masjid maupun di lapangan, sama saja. Pendapat yang saya pilih adalah pendapat nomor 3. Pendapatnya Imam Thawri dan Auza'i dan ulama-ulama ashabur ra'yi mazhab Hanafi. Yusalli ba'daha la qablaha. Melakukan salat sunnah setelah salat Id, tidak sebelumnya. Jadi sebelumnya tidak salat sunnah apa-apa. Karena salat Idnya di lapangan. Tapi kalau salat Idnya di masjid, tentu saja kita terkena hukum salat tahiyatul masjid. Tapi kalau salatnya di lapangan, maka tidak ada salat sebelum Id. Adanya salat setelah Id. Tetapi bukan di lapangan. Menunggu sampai ke rumah dulu. Setelah pulang ke rumah, nah baru kita gelar sajadah di rumah, kita salat di rumah. Dalilnya apa? Dalilnya 2. Yang pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa idza dakhalta manzilaka, kalau kamu masuk rumahmu, fasalli raka'atain, maka salatlah 2 rakaat, tamna'anika madkhalas su', maka akan mencegah engkau dari keburukan. Hadis riwayat Bazzar dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dan hadis ini kata Syekh Albani derajatnya hasan, meskipun banyak dari para ulama yang mendhaifkan hadis ini. Termasuk guru kami Syekh Abu Batin, beliau mengatakan ini hadis dhaif, dhaifnya dahsyat, tidak bisa diamalkan. Baiklah, anggaplah hadis ini dhaif, dhaifnya dahsyat, tidak bisa diamalkan. Tapi masih ada 1 dalil lebih. Rasul sallallahu alaihi wasallam kana la yusalli qabla al-Id syai'an. Beliau tidak melakukan salat sebelum Id apapun. Fa idza raja'a ila manzilih, tapi kalau sudah pulang ke rumah, shalla rak'atain, beliau salat 2 rakaat. Ini riwayat Ibnu Majah, derajatnya hasan. Nah, maka ini bisa dijadikan dalil untuk melakukan salat sunnah setelah kita pulang dari lapangan. Dan ini termasuk sunnah mahjurah, sunnah yang banyak ditinggalkan orang. Karena itu mari kita hidupkan sunnah ini. Diingat-ingat, besok hari Sabtu, kalau melakukan salat Id, maka pulang dari salat Id sampai di rumah, pertama kali yang dilakukan salat sunnah 2 rakaat. Masalah yang ketiga, fi adadit takbirati zawaid, jumlah takbir tambahan. Jadi dalam salat Id ini ada takbir tambahan. Sama dengan salat gerhana, ada rukuk tambahan. Rukuk tambahan pada salat gerhana diperselisihkan ulama, berapa tambahannya? Takbir tambahan pada sholat Id juga diperselisihkan ulama, berapa tambahannya. Yang jelas, takbir tambahan ini hanya sunnah. Sehingga kalau seseorang sholat Id hanya takbir 1 kali seperti sholat subuh persis, sholatnya sah, tidak ada masalah. Yang mempermasalahkan itu berarti bukan ulama nggak paham agama, sehingga mempermasalahkan. Ulama saja tidak mempermasalahkan. Karena yang wajib sudah dilakukan, yang sunnah ditinggalkan nggak apa-apa, memang sunnah. Sama dengan salam, yang wajib hanya sekali ke kanan. Salam yang kedua ke kiri itu tidak wajib. Makanya sebagian ulama berpendapat bahwa kalau imam sudah salam yang ke kanan, assalamualaikum, maka makmum masbuk langsung berdiri saja, nggak usah nunggu salam yang kedua. Kenapa? Sudah selesai salatnya imam. Lah kenapa kita sebagai makmum mengkaitkan kepada orang yang sholatnya sudah selesai? Nggak pantas mengkaitkan dengan orang yang sholatnya sudah selesai, sudah rampungan. Lah tapi kan dia belum salam yang kedua. Ya tapi kan sudah selesai sholatnya. Meskipun ya sebagian ulama mengatakan lebih baik menunggu sampai salam yang kedua.
Tapi ringkasnya, salam yang pertama itulah yang wajib. Nah, demikian juga di sini, takbir yang wajib hanya satu kali. Di sini ada beberapa pendapat, sampai ada 8 pendapat. Maka tidak usah saya baca semuanya. Ringkasnya, mayoritas para sahabat dan tabi'in, mereka sholat idnya takbir pertamanya 7 kali tambahannya. Kemudian yang kedua menambahkan 5 kali. Takbir 7 dan 5. Termasuk diantaranya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Karena itulah takbir ini yang saya pilih, 7 dan 5. Kenapa? Karena dipilih oleh Abu Bakar dan Umar. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, "Iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakr wa Umar." Ikutilah dua orang sepeninggal saya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, kita disuruh oleh Nabi ikuti Abu Bakar Umar. Ya, sami'na wa ata'na. Abu Bakar Umar takbirnya 75, ikut. Menurut Abu Hanifah, ini menyelisih 3 madhab yang lain. Abu Hanifah, madhab Hanafi berpendapat takbirnya 3 plus 3. 3 dan 3. Ada lagi yang takbirnya 7 dan 7. Ibnu Musayyab, ulama tabi'in. Ada lagi yang takbirnya 4 dan 4. Ibnu Zubair, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semuanya sah. Tetapi mana yang kita pilih? Kita aja. Bahkan tidak ditambah pun juga sah. Bahkan seandainya lupa. Takbir yang pertama, rakaat pertama dia takbir 7. Rakaat yang kedua mau takbir 5, lupa malah. Ketika rukuk baru teringat, ya Allah, takbirnya baru sekali tadi. Gimana kayak begini? Nah, menurut mayoritas para ulama, atau menurut mazhab Syafi'i yang terkuat adalah kalau sudah kelewatan, lupa begitu, tidak masalah dan tidak perlu mengganti. Adapun menurut ulama yang lain, bahwasanya kalau dia masih sebelum posisi tertentu, maka dia masih boleh mengganti, sebagaimana nanti akan kita bahas pada bagian yang terakhir dari masalah ini. Kemudian masalah yang keempat, mahal ditakbir. Kapan waktunya takbir? Menurut mayoritas para ulama, takbir tambahan itu baina du'ail istiftahi wa ta'awud. Setelah doa iftitah dan sebelum ta'awud. Jadi Allahu Akbar sekali dulu, ya. Nah, kemudian doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta. Kalau sudah selesai, baru kemudian Allahu Akbar 7 kali tambahannya. Setelah itu baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah. Jadi doa iftitah, kemudian takbir tambahan, kemudian membaca surat. Dimulai dengan ta'awudz. Menyelisih mereka Abu Hanifah. Menurut Abu Hanifah, khusus rakaat yang kedua, takbirnya setelah selesai membaca surat. Rakaat kedua. Jadi takbir sekali untuk pindah ke rakaat kedua, habis itu surat Al-Fatihah, kemudian surat yang lain, nah baru kemudian takbir tambahan. Kalau Abu Hanifah tambahnya tadi berapa? 3. Nah, maka dia menambahkan 3 takbir, kemudian baru rukuk. Yang saya pilih adalah pendapat yang keempat. Pendapatnya Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani, ini muridnya Abu Hanifah. Dia mengatakan yukabbiru takbirat, takbir dulu 7 kali, thumma ya'ti bidu'ail iftitahi thumma ta'awud. Baru setelah itu doa iftitah, kemudian ta'awud. Kenapa saya pilih ini? Paling gampang. Allahu Akbar 7 kali, udah rampung selesai. Karena kalau doa iftitah dulu malah khawatir nanti malah lupa terhadap tambahannya. Karena jarang-jarang kita lakukan. Setahun hanya 2 kali nih, Pak. Bahkan mungkin setahun 1 kali, yaitu sebagai imam. Adapun sebagai makmum ya 2 kali. Nah, maka daripada lupa begitu, kalau saya lebih suka langsung takbir 7, sudah selesai baru kemudian doa iftitah, kemudian membaca surat. Nggak ada masalah, semuanya sah. Masalah berikutnya, raf'il yadain fit takbiratiz zaidah. Mengangkat tangan pada saat takbir-takbir tambahan. Menurut 3 ulama, 3 mazhab, istihbabur raf'i fihim. Disunnahkan angkat tangan. Wastihbabudz dzikri bainahun.
Disunahkan membaca zikir, membaca wirid di antara takbir-takbir tadi. Allahu Akbar, dan ada wiridnya. Dan Allahu Akbar, ada wiridnya. Nah, wiridnya apa? Bukan di sini pembahasannya. Yang jelas tidak ada dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketentuan wirid tertentu dalam perbuatan tersebut. Adapun menurut Imam Malik dan Imam Thawri, maka tidak ada mengangkat tangan kecuali hanya takbiratul ihram saja. Allahu Akbar, angkat tangan. Habis itu takbir tambahnya enggak mengangkat. Seperti sholat jenazah. Takbirnya kan 4 kan. Nah, yang mengangkat cuma 1 kali, yang 2, 3, 4 ini diperselisihkan. Apakah angkat atau tidak. Tapi semuanya sah. Masalah ke-6, fi dzikri bainat takbiratiz zawaid. Zikir di antara takbir-takbir tambahan. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mustahab, disunahkan. Menurut Imam Malik dan Auza'i, tidak perlu ada wirid-wirid tertentu. Jadi takbiran langsung lempeng saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai 7 kali. Nah, seandainya kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad, wiridnya apa wiridnya? Wiridnya juga diperselisihkan oleh para ulama lagi, tapi yang terkenal adalah membaca yang disebut baqiyatus shalihat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian takbir lagi. Kemudian membaca baqiyatus shalihat. Kemudian takbir lagi sampai 7 kali. Semuanya sah ya, mau pakai wirid mau tidak sah. Saya biasanya tidak pakai wirid karena tidak ada yang sahih dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketujuh, masalah ketujuh, doa ul-iftitah. Doa iftitah tadi sudah kita bahas kapan membacanya. Menurut mazhab Syafi'i, doa iftitah sebelum takbiran 7 tadi. Sementara menurut Auza'i, doa iftitah setelah takbiran tambahan tadi. Demikian juga ta'awud, sudah kita bahas tadi. Menurut Syafi'i dan Ahmad, ta'awudnya setelah takbiran. Menurut Abu Yusuf, ta'awudnya setelah iftitah sebelum takbiran. Masalah ke-9. Fi man nasiyat takbiratiz zaidah. Orang yang lupa tidak membaca takbir tambahan hatta syara'an fil qiraah, sampai dia membaca surat. Berarti kan sudah terlewat waktunya. Mestinya takbiran dulu baru kemudian surat. Nah, ini sudah masuk surat baru teringat. Bagaimana? Menurut pendapat yang baru dari Imam Syafi'i dan juga pendapat Imam Ahmad, annaha tafut, waktunya sudah lewat, wala yamudu ya'ti biha, maka tidak bisa diganti, nggak perlu diganti. Lanjut aja sudah. Terus sah atau tidak salatnya? Sah. Kenapa? Karena tambahan tadi hanyalah sunnah, yang wajib hanya 1 kali takbir. Adapun menurut Abu Hanifah dan Malik, demikian juga pendapat kuno dari Imam Syafi'i, annahu ya'ti biha ma lam yarka'. Dia masih bisa takbiran selama belum rukuk. Jadi setelah Fatihah teringat, nah, belum membaca surat, nah, silakan takbiran 7 atau 5 ya, tergantung rakaat keberapa. Tapi kalau sudah Allahu Akbar rukuk, nah, kemudian setelah rukuk teringat, saya belum takbir tambahan tadi. Nah, setelah tidak bisa diganti dengan takbir tambahan tersebut, karena waktunya sudah lewat. Jadi hanya dibatasi sampai rukuk saja. Nah, ini pendapat semuanya dari para ulama kita, boleh dipilih manapun. Panjenengan mengganti atau tidak mengganti, tidak ada masalah. Karena memang hukum takbir-takbir tambahan ini hanyalah sunnah saja, tidak diwajibkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apakah hadis tentang takbir tambahan ini ada yang sahih? Karena sebagian ulama berpendapat bahwa takbir tambahan ini semua hadisnya tidak ada yang sahih, semuanya dhaif. Nah, maka saya katakan bahwa menurut Syekh Albani ada hadis yang sahih dari Nabi tentang takbir tambahan ini, yaitu hadis riwayat Abu Dawud dari Ibnu Umar. At-takbiru fil fitri sab'un fil ula. Takbir pada salat Idul Fitri itu adalah 7 takbiran pada rakaat pertama. Wa khamsun fil akhirah, dan 5 takbir pada rakaat yang kedua.
wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima. Sementara membaca Qur'annya itu setelah takbiran tersebut. Ini kata Syekh Albani, derajatnya hasan. Oke. Nah, maka kita yang bukan ulama, boleh kita mengikuti ulama yang mengatakan hadis ini hasan. Dan hadis yang hasan sama dengan hadis yang sahih, bisa dijadikan sebagai dalil. Maka tidak ada masalah kita mengikuti takbiran 7 dan 5 tersebut. Meskipun saya jujur, hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama. Anggaplah semua hadis itu dhaif, tidak ada yang sahih. Anggaplah. Karena memang ada yang berpendapat seperti itu. Tapi masih ada satu dalil andalan kita. Apa? Yaitu dalil sahih dari perbuatan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar takbirnya juga 7 dan 5. Sayyidina Umar takbirnya juga 7 dan 5. Abu Hurairah takbirnya juga 7 dan 5. Dan kebanyakan sahabat Nabi takbirnya 7 dan 5. Itu sahih dari mereka, tidak dhaif. Nah, ketika sahih dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi sahih dari Abu Bakar dan Umar, maka kita teringat dua sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda yang pertama tadi sudah saya sampaikan, iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Ikutilah dua orang sepeninggal saya, Abu Bakar dan Umar. Maka kita takbiran 7 dan 5 karena mengikuti Abu Bakar dan Umar. Dalil yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May ya'ish minkum ba'di", siapa yang hidup di antara kalian setelah mati saya, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat perbedaan yang sangat banyak, perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan takbir 75, ada yang mengatakan takbir 33, ada yang mengatakan takbir berapa? 44, ada yang mengatakan takbir 77, ada yang mengatakan takbir 1 saja, nggak usah ditambah. Nah, itu perselisihan. Apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati. Pegangilah sunnahku, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi sunnahnya Nabi, takbirnya 7 dan 5, hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani. Anggaplah hadis tersebut dhaif, anggaplah. Tapi beliau mengatakan wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Ikutilah sunnahnya para khulafa yang mendapatkan petunjuk, yaitu khulafa'ur rasyidin. Nah, ternyata Abu Bakar, Umar, Ali, takbirannya semuanya 7 dan 5 dalam salat Idul Fitri dan Idul Adha ini. Maka kesimpulannya, salat Idul Fitri, Idul Adha, kita takbirannya 7 dan 5 karena mengikuti ada kalanya sunnah Nabi, ada kalanya sunnah para khulafaur rasyidin. Meskipun tetap harus saya ulang-ulang bahwasanya salat Id takbiran 1 kali saja sudah sah karena itulah yang wajib, adapun tambahannya hanya sunnah saja. Inilah kiranya yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini, sedikit fikih tentang salat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha. Kesimpulannya, salat Id hukumnya adalah sunnah menurut mayoritas para ulama. Adapun menurut sebagian ulama mazhab Hanafi hukumnya adalah wajib, dan salat Id takbirannya adalah 7 dan 5 menurut mayoritas sahabat dan tabi'in. Adapun menurut ulama-ulama yang lain ada perbedaan pendapat sangat banyak seperti yang sudah kita tampilkan tadi. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim wa lakum. Sisa waktu bisa kita buka soal jawab berkaitan dengan Idul Adha maupun secara umum masalah-masalah fikih yang lain.